Selamat datang kembali di Gaps. Di konten kali ini gue akan ngegapin 5 permainan yang berhubungan dengan hal mistis. Tapi sebaiknya gue peringatkan buat kalian, jangan pernah melakukan atau mempraktekkan permainan-permainan ini. Seperti yang udah kita ketahuin, tentunya dilarang oleh agama dan demi kebaikan kalian sendiri. Jadi kita cukup tahu aja ada hal seperti ini, tapi tidak untuk mempraktekannya. Tapi sebelum lanjut untuk menonton video ini, tolong bantu tekan tombol like dan subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nekan tombol di bawah ini. 5 permainan ini dapat membuat lo berkomunikasi dengan makhluk halus katanya, atau roh-roh di sekitar kalian. Ya udah, langsung aja. Inilah 5 permainan yang berhubungan dengan hal mistis. Yang pertama ada petak umpet seorang diri. Permainan ini juga dikenal sebagai Hitori Kakurenbo yang berasal dari Jepang. Dalam permainan tersebut, Anda akan bermain petak umpet dengan boneka. Yang perlu Anda lakukan adalah mengambil boneka kain dan keluarkan isinya. Lalu, isi kembali dengan nasi dan potongan kuku Anda. Jahit boneka dengan benang merah, tapi apabila benang merah tersisa, maka harus dililitkan di sekitar boneka. Selanjutnya, letakkan boneka di dalam bak yang telah Anda isi dengan air dan matikan semua lampu rumah. Setelah beberapa waktu, kembali ke tempat Anda menyimpan boneka itu. Dan katanya kalau misal itu boneka yang tadi lo letakkan di dalam bak mandi itu menghilang, maka permainan telah dimulai. Menurut gue sendiri, permainan petak umpet seorang diri ini cukup mengerikan, karena berarti lu ngelakuin permainan ini sendirian. Lu harus kosongin isi bonekanya, lu ganti dengan kuku dan nasi. Buat gue ini sangat menjijikan sekali, karena lu bisa bayangin betapa kotornya itu. Berarti permainan ini gue rasa cukup gak masuk akal dan jangan pernah lu praktekkan. Karena lu main petak umpet, berarti lu harus tidak boleh terlihat oleh si sosok ini. Tapi misalkan lu ketahuan sama sosok yang merasuki boneka tadi, entah apa yang akan terjadi, mungkin lu gak akan balik lagi ke dunia nyata ini. Lanjut ke permainan kedua, permainan bayangan hitam. Jenis permainan ini lebih sering dilakukan untuk sebuah ritual, dan banyak orang berpikir bahwa permainan ini bisa membawa keberuntungan. Anda hanya perlu memegang cermin di tangan dan menatapnya. Cobalah untuk memfokuskan semua pikiran negatif yang ada di kepala Anda. Pegang sebuah lilin yang menyala sampai Anda melihat kemunculan bayangan hitam. Saat itu juga pecahkan cermin tersebut. Konon banyak hal terjadi setelahnya. Ada yang bilang bahwa permainan ini bisa membawa keberuntungan. Namun tak sedikit pula yang berkata bahwa permainan ini bisa mendatangkan kesialan. Yang ketiga adalah permainan Bloody Mary. Dongeng tentang Bloody Mary cukup populer di negara barat, terlebih di Inggris, sebab nama ini merujuk pada Ratu Mary pertama. Hal yang perlu Anda lakukan untuk memainkan permainan ini adalah menyalakan sebuah lilin dan pegang menggunakan tangan Anda. Lalu berdirilah di hadapan cermin dengan kondisi gelap gulita, lampu dimatikan. Lihat bayangan Anda di cermin sambil mengucapkan Bloody Mary sebanyak 3 kali. Konon cara ini bisa memanggil arwah seorang wanita bernama Mary Ward, tergantung mitos di tiap negara. Dia akan keluar dari dalam cermin dengan kondisi yang berlumuran darah dan bisa melakukan apa saja untuk Anda. Mary dikisahkan meninggal di depan cermin. Beberapa juga mengatakan kalau meninggal dibunuh dengan kejam oleh kekasihnya atau teman kencannya. Sebagian orang menganggapnya seorang penyihir. Arwahnya terperangkap di dalam cermin sehingga tidak bisa keluar, kecuali ada seseorang yang membuka jalannya. Lantaran terlalu lama terperangkap di dalam cermin, jiwanya menjadi marah, hampa, dan bisa melakukan hal-hal di luar batas kemanusiaan. Jadi permainan Bloody Mary ini berasal dari Inggris, dan lu bisa memainkannya di depan cermin. Biasanya orang-orang memainkan permainan Bloody Mary ini di dalam kamar mandi. Lalu ketika di dalam kamar mandi, lu bisa matikan semua lampu
dan lu sisakan 1 buah lilin, dan lu sebut nama Bloody Mary 3 kali. Entah apa yang akan terjadi, sebaiknya jangan pernah kalian praktekkan. Selanjutnya permainan keempat. Permainan ini udah gak asing lagi di telinga kalian, dan ini berasal dari negara kita sendiri, Indonesia. Permainan ini adalah permainan Jalangkung. Permainan Jalangkung ini bahkan sudah dijadikan beberapa film. Konon katanya mitos permainan dengan menggunakan media boneka yang dibentuk sedemikian rupa lalu digenggam oleh beberapa orang bisa memanggil makhluk-makhluk goib dimanapun dengan dibacakan mantra-mantra atau lantunan nyanyian Jalangkung. Bahkan udah banyak orang-orang yang memainkan permainan ini. Ya, jadi gue pernah mainin permainan Jalangkung ini pada waktu kecil, dan itu gue gak sendirian. Gue ramean sekitar kurang lebih 10-12 orang, karena waktu itu gue masih kecil, jadi anak-anak rumah sini masih rame. Dan usia gue kurang lebih sekitar 6-7 tahun waktu itu. Gue juga ada abang gue juga ikut main pada waktu itu. Gue gak tahu kenapa pada malam itu kok tiba-tiba jadi ada main Jalangkung nih. Ternyata abang-abang ini udah siapin boneka Jalangkung itu dari siang hari. Jadi abang-abang ini sekitar umuran 12 tahun, 11 tahun, atau ada yang 13 tahun. Ya masih, kalau buat kita waktu itu abang-abang lah. Jadi bonekanya itu seingat gue mereka buat itu lucu. Jadi kepalanya itu dibuat dari bungkus bekas mie instan. Badannya itu dibuat dari kertas gambar yang ukurannya gede, kurang lebih sekitar A4 yang buku gambar gede itu. Dan kita memainkan permainan Jalangkung ini di bawah pohon beringin. Pohon beringin yang cukup besar ya. Di situ gue rasanya pengen pulang sebenarnya, tapi gue penasaran juga. Tapi gue nggak berani untuk megang boneka itu dan ikut nyanyi. Gue nggak berani untuk membacakan mantra itu. Jadi ketika semuanya udah kumpul, ternyata mereka udah antisipasi. Kalau misalkan terjadi apa-apa, mereka udah punya planning apa yang dilakukan. Jadi abang-abang ini ada yang bawa korek api, ada yang bawa kitab suci Al-Quran. Pokoknya yang namanya anak-anak mungkin sebatas itu yang mereka bisa lakuin ya. Dan ketika permainan ini dimulai, dibacakanlah mantranya pertama kali, dan dipeganglah boneka itu kurang lebih sekitar 5-6 orang. Kalian bisa bayangin tangan-tangan anak kecil itu megangin boneka itu kan berarti cukup 6 orang, 5 orang. Setelah dibacakan mantra yang pertama, masih belum terjadi apa-apa, tapi dibercandain sama salah satu orang, boneka itu digerak-gerakin seperti ini. Jadi semua temennya pada ngikut gerak. Ada yang panik katanya gerak-gerak. Akhirnya abang yang satunya bilang, itu gue yang gerakin, it's okay. Semua masih have fun, ketawa-tawa. Dibacakanlah mantra kedua, ternyata masih dibercandain sama temen yang tadi, sama abang yang tadi. Dan ditungguin sejenak, nggak ada reaksi apapun. Dibacakanlah mantra ketiga kali. Apa yang terjadi kalian tahu? Kali ini boneka tersebut beneran mengajak orang-orang yang memegang boneka ini itu gerak sendiri. Sampai semuanya sumpah mereka nggak ada yang gerakin, karena mereka megangnya itu peraturannya harus lemes. Semua lemes megangnya begini, lemes. Jadi boneka ini kayak gerak sendiri. Karena pohon beringin ini deket kali ya, sampai itu ada yang mau kejebur, keseret bonekanya itu. Gue masih inget itu. Di situ gue mikir nih abang-abang nih masih bercanda kayaknya. Tapi ternyata enggak, gue lihat dari sorot muka mereka ternyata mereka panik. Mereka panik dengan keseriusan mereka. Akhirnya ada beberapa orang yang langsung baca ayat kursi. Dan ternyata mungkin karena bacanya belum fasih dan yang dibaca juga entah apa, masih tetap bergerak lah boneka itu. Sampai mereka tuh panik, keringetan. Ini gimana cara ngilanginnya? Kata yang satu, jangan pernah dilepas, jangan dilepas. Ada yang kepanikan, ini mau lepas nggak berani. Gue cuma ngeliat, akhirnya gue lama-lama mundur. Gue dan teman-teman sebaya gue mulai ketakutan, akhirnya gue perlahan mundur. Dan akhirnya setelah dikeputusasaan ini, setelah berjalan 3 menit, 4 menit ini, ada satu orang yang bawa korek api waktu itu. Akhirnya gimana kalau dibakar katanya. Ya udah dibakar katanya. Akhirnya salah satu orang memberanikan diri ngebakar boneka Jalangkung tadi. Masih menggenggam boneka Jalangkung ini dengan tangannya masing-masing. Dan salah satu yang tadi membawa korek api, dia membakar. Tapi kata yang beberapa orang, coba tahan dulu, ini ada spidol, kali kita bisa tanya-tanya katanya. Ya udah, tapi daripada nanti kenapa-napa,
gue pegang koreknya di sini ya, sama dia dinyalain sama dia koreknya, tahan sebentar gitu. Jadi boneka jalangkungnya itu di sini, koreknya itu di sini, apinya tuh cuma segini ya. Nggak tahu kenapa begitu korek ini dinyalain, bonekanya ini langsung terbakar semua, boom, kayak meledak. Koreknya tuh nggak kenapa-napa. Jadi begitu koreknya dinyalain, apinya keluar, itu boneka kayak langsung kebakar. Padahal apinya jauh. Koreknya dijauhin sengaja karena mereka tuh masih pengen nanya-nanya sesuatu. Di situ yang ngegenggam tadi langsung ngelempar boneka itu ke sungai itu, ke kali. Akhirnya kita lari kocar-kacir balik ke rumah masing-masing. Besok paginya baru kita bahas, semuanya ngelihat kalau memang waktu itu apinya tuh jauh. Dan kalau kertas kena api itu nggak langsung meledak seperti itu, nggak langsung yang terbakar semua, pasti pelan-pelan kan. Ini kayak langsung bener-bener kebakar semua, sampai kayu-kayunya, sampai ke bungkus-bungkus mie instannya itu, sampai ke kepalanya. Nggak tahu, kayaknya waktu itu semuanya aman-aman aja untungnya. Dan gue berharap buat kalian, gue nggak tahu itu kenapa, tapi jangan pernah lu praktekkan lah pokoknya, karena itu kayaknya bahaya juga permainan ini. Oke, kita lanjut ke permainan yang terakhir. Di terakhir ini ada permainan yang bernama Dry Bone. Ini seperti permainan petak umpet, tetapi main bareng setan. Jika Anda memenangkan permainan, Anda mendapatkan imbalan sesuai pilihan Anda sendiri. Dan jika Anda kalah, maka situasinya bisa memburuk. Bila Anda masih ingin memainkan permainan ini, pergilah ke kamar mandi pada pukul 12.01 sambil membawa cermin. Nyalakan lilin sembari menatap cermin. Ucapkan kalimat, "Saya sadar akan kehadiranmu dan saya menyambutmu," secara berulang. Setelah itu, ambil langkah 1000 ke sebuah ruangan yang lebih luas di dalam rumah dan bersembunyi. Tepat pukul 03.00 dini hari, katakan, "Terima kasih sudah bermain, tetapi kamu harus pergi sekarang. Kamu tidak lagi diterima di rumahku." Nah, di sini gue menemukan ada salah satu YouTuber yang mencoba memainkan permainan Dry Bone ini. Dia mainin permainan Dry Bone ini di rumahnya sendiri. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. It did it. Dan dia nggak nyangka kalau ada kejadian yang sangat-sangat mengerikan yang nggak pernah dia bayangin ketika dia memainkan permainan Dry Bone ini. Okay, I'm gonna light this candle right here. I got the candle lit. If the match. Dia bersumpah-sumpah bahwa video dia itu bukan settingan dan dia nggak pernah nyangka kalau akan kayak gitu. Dia lagi ngumpet di sebuah rak lemari gitu. Di atasnya ada barang-barangnya ini langsung berantakan seperti dihempaskan oleh sesuatu. Itu yang membuat dia panik sampai lari keluar rumah dengan napas tersenggal-senggal. Dan dia masih nggak nyangka kalau itu bakal benar-benar terbukti. Nah gengs, itulah 5 permainan yang berhubungan dengan hal mistis. Sekali lagi gue ingatkan buat kalian, jangan pernah ngelakuin permainan-permainan ini dalam hidup kalian, karena kita gak akan tahu efeknya seperti apa. Dan gue juga gak bertanggung jawab entah apa yang akan terjadi bersama kalian nanti. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai di akhir. Gue selalu mendoakan yang terbaik dan keberkahan buat kalian semua, serta kesehatan, serta kelimpahan rezeki. Amin. Gua Gaps pamit undur diri.